Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallahi usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, yang pertama tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai detik kesempatan bagi hari ini masih memberikan nikmat kepada kita, nikmatut diniyah wa nikmatut dunyawiyah, nikmat agama, nikmat akhirat yang akan mampu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, nikmat iman, nikmat Islam. Dua kenikmatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada seluruh kaum. Dua kenikmatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang yang terpilih dan terkasih, yang alhamdulillah kita semua yang hadir di sini insyaallah adalah orang yang dipilih dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridha Allah hingga nanti kelak di yaumul akhirat. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam. Surah Maryam itu surah yang ke-19. Dimulai dari ayat yang ke-86 hingga ayat yang ke-90 hingga 92. Ayat ini hanya saya sampaikan dalam kurun satu waktu, itu hanya sekali, 1 tahun Nun Sewu. Dalam kurun 1 tahun itu hanya sekali ayat ini saya sampaikan, dan itu telah berlangsung beberapa tahun lamanya ya, sudah berlangsung beberapa tahun lamanya, dan seluruh masjid di mana saya punya kesempatan memberikan tausiahnya pasti ayat itu akan saya sampaikan khusus hanya di bulan Desember ini. Selain Desember hampir tidak pernah ayat ini saya singgung. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak yang dimuliakan Allah ya. Allah berfirman di dalam surah Maryam mulai ayat yang ke-86. Allah berfirman wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Nasuqul mujrimin, Allah akan menggiring, kami akan menggiring itu orang-orang yang berdosa ila jahannama, menuju ke dalam neraka jahanam, wirda, dalam kondisi haus, dalam kondisi dahaga yang luar biasa. Kemudian di ayat yang ke-87-nya Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ah, mereka yang digiring oleh Allah karena dosa yang mereka kerjakan,
la yamlikuna syafa'ah, mereka tidak berhak mendapatkan syafaat dari siapapun. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan dari siapapun. Begini sewu rumiyin nih Bapak. Saya ketika menyampaikan ayat ini niku rotok kenceng. Kalau yang lainnya mungkin saya sambil bercanda, tapi untuk yang satu ini saya jarang ya, saya jarang karena ini masalah yang luar biasa. Permasalahan yang begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah digiring ke dalam neraka jahanam, kemudian Allah firmankan, la yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak mendapatkan pertolongan. Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun, berarti ketika sudah masuk ke dalam neraka jahanam, ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk keluar masuk ke dalam surga. Ayat ini peringatan bagi siapa? Apakah peringatan bagi orang kafir, orang non muslim, orang di luar Islam? Mereka itu tidak perlu kita ingatkan, sudah pasti masuk neraka. Tapi ini khusus peringatan Allah berikan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang melaksanakan sholat wajib 5 kali di dalam sehari, orang-orang pula yang mereka melaksanakan ibadah syam, puasa di bulan Ramadan, bahkan mungkin sedekahnya lebih berani, bahkan mungkin qiyamul lailnya lebih malam gitu ya, lebih panjang dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka melakukan dosa satu ini, Allah sudah tidak ridho lagi. Tidak ridhonya Allah nasuqul mujrimina ila jahannam, Allah giring dia ke dalam neraka jahanam. Dan yang kedua, la yamlikuna syafa'ah, mereka tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan dari siapapun. Padahal non sewu Bapak J, kalau yang namanya syafaat itu kan ada macam-macam. Salah satu syafaat itu adalah syafaatul kubra, syafaat yang akbar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak dapat dia, enggak dapat sudah. Kemudian ada lagi syafaatul siyam, syafaat dari puasa ya. Padahal dia orang yang berpuasa, apa itu namanya, sregep puasanya, tapi karena dosa satu ini dia kerjakan, ini puasa nggak bisa memberikan syafaat. Kemudian ada lagi syafaatul Quran, syafaat dari Al-Quran. Sering dia baca Al-Quran, siang hari malam hari sering dia baca Al-Quran, tapi karena meninggal dalam keadaan melakukan dosa satu ini Quran nggak bisa memberikan syafaat. Quran nggak bisa memberikan syafaat ya. Ada lagi banyak dan lain sebagainya, tidak bisa memberikan syafaat semua. Karena apa? Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapapun juga yang memiliki hak syafaat tak dapat memberikan syafaatnya kecuali sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun orang yang beriman bisa Pak memberikan syafaat, tapi setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf ketika kita melakukan dosa besar ya, dan kita belum sempat bertaubat terus meninggal, maka wajib secara syariat bagi orang tersebut untuk masuk neraka dulu. Ini gini, jadi ceritanya gini, ini contoh ya, ketika orang itu meninggal dalam keadaan dia minum minuman keras. Orang sholat Pak, sholat dia sebenarnya yo poso juga ya, tapi ndelalah dijak koncone minum minuman keras mau ya, kalau nonton bal enaknya adem-adem niki minum minuman keras gitu ya. Maka ketika dia minum sampai di tenggorokan, masuk itu ke lambung minuman keras itu ya, tiba-tiba nafasnya berhenti, mati ya aliasnya ya, tiba-tiba nafasnya berhenti mati. Itu masuk neraka atau masuk surga? Su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Kalau su'ul khatimah, maka secara teori syariat wajib masuk neraka dulu. Setelah masuk neraka, dosa besarnya ini diucek-ucek selesai, karena dia kan nggak sempat tobat. Wong namanya baru mendem mati langsung. Tobatnya kapan gitu ya? Baru saja minuman keras itu masuk ke dalam tubuhnya. Setelah dikumbah, diucek-ucek di neraka,
masuk surga masih ada kemungkinan, Pak. Itu masih ada kemungkinan. Orang, Pak, ketika dia taruhan, totoan, ketika dia sedang judi ya, ketika dia sedang judi, pas nibak ke totoan karo ngeplek ke remi, iku ndelalah malaikat maut ya liwat jabut nyawani sisan. Ngoten nggih. Ketika dia lewat jabut mati dia pas berjudi, ya, berarti ini kan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang jelek, wajib masuk neraka dulu, kemudian masih ada kemungkinan masuk surga. Masih ada kemungkinan ya, untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa besar, tapi dosa besar yang satu ini yang disebut oleh Allah di dalam surah Maryam di ayat yang ke-86 hingga ayat yang ke-92, ketika seseorang itu melakukan dosa ini terus meninggal, tidak ada kesempatan masuk surga, Pak. Karena Allah firmankan jelas, la yamlikuna syafa'ah. Mereka nggak berhak mendapatkan syafaat, ya. Mereka nggak bisa mendapatkan pertolongan, gitu ya. Siapa, dosa apa yang mereka kerjakan kok sampai ngeri seperti ini? Ini peringatan bagi orang Islam, bukan peringatan bagi orang di luar Islam. Kalau di luar Islam, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mbok diperingatkan atau diperingatkan, mereka nggak akan beriman. Tapi ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang beragamakan Islam. Ini penting sekali, ya. Maka apa dosa ini? Allah berfirman di ayat yang ke-87-nya, Ibu Bapak. Mereka sebabnya apa? Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Sebabnya mereka itu berkata, hanya sebuah ucapan, Pak, ternyata sepele, ya. Kalau tadi minum-minuman keras kan seolah-olah dosa yang betul-betul luar biasa, ya. Kalau pas judi, nah ini kan kalau di kalangan masyarakat, orang yang mendem, orang yang mabuk, orang yang judi, itu kan seolah-olah menjadi sampah masyarakat. Padahal non sewu, kalau dia beriman, pas mati judi nang dek iman, itu masih ada kesempatan masuk surga. Tapi orang yang mengatakan qalu ittakhadar rahmanu walada, mereka berkata Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak. Ketika mereka berkata seperti ini, ya, berkata Pak, hanya ucapan seperti ini, kemudian dia meninggal padahal ahli salat, padahal ahli sedekah, padahal ahli puasa, padahal ahli qiyamul lail dan lain sebagainya, mereka la yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak mendapatkan syafaat, pertolongan dari siapapun juga. Tidak. Kenapa ini hanya saya sampaikan di bulan Desember? Karena mungkin beberapa hari lagi di tanggal 25 Desembernya adalah hari Natal. Maka jika kita tarik sebuah benang merah, ya, dengan ayat ini, perayaan Natal dengan ayat ini 87 dari surah Maryam, maka adalah ketika seseorang itu mengucapkan selamat Natal, maka wajib bagi dia masuk ke neraka jahanam, dan wajib bagi dia tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun juga kalau belum sempat taubat sebelum meninggal. Dan taubatnya bukan taubat yang main-main, ya, taubatnya bukan taubat yang main-main, gitu ya. Ini kalau orang mengucapkan selamat Natal, ini kan seolah-olah nggak ngefek apa-apa kan bagi kita, ya, seolah-olah nggak ngefek apa-apa. Tapi kalau orang mendem, efeknya ada kan. Orang mabuk ini efeknya ada. Pas mendeme dur, ya, omah suatu berak-abrik, Pak, piring pecah kabeh dan lain sebagainya, gitu. Judi efeknya ada kan, seperti itu di dunia, ya. Judi dia kalah penasaran, sesuk ngetol pit motor, sesuk ngetol omah, bojone wis didol nek perlu, ngeten ya. Ada, Pak, itu di nanti di pembahasan judi al-maisir itu ada nanti insyaallah kapan-kapan, ya. Itu efeknya kan jelas, itu pelacuran efeknya jelas, ya, efeknya jelas. Tapi satu ini mengucapkan selamat Natal, orang Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang di luar Islam, orang Kristen, orang Nasrani dan lain sebagainya, itu seolah-olah nggak ngefek apa-apa. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya, Pak, lebih besar daripada dosa orang yang mendem, lebih besar daripada orang yang judi, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Karena ini masuk
ke dalam ranah asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Dalam ranah apa? Allah sudah berfirman kan jelas, qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allah tidak beranak dan tidak berbapak, ya, tidak punya anak, tidak punya bapak. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, dua sudah menanti kita. Kemudian di ayat 88-nya, karena ucapan selamat Natal itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, apa firman Allah selanjutnya? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh orang yang mengucapkan selamat Natal tadi telah mendatangkan sebuah kemungkaran yang maha dahsyat. Sampai segitunya, Pak. Tapi manusia seolah-olah kan enteng banget kan, seolah itu hanya ucapan ya. Sampai segitunya Allah. Dan panjenengan baca di ayat yang ke-8 non sewu, berarti non sewu nggih. Tadi 88, qalu takhadar rahmanu walada. 88, kemudian 89-nya laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh dia telah mendatangkan sebuah kemungkaran yang maha dahsyat. Kemudian di ayat yang ke-90-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hatta. Ngeri, Pak. Kalau panjenengan baca ini ngeri sekali. Karena dosa yang dia kerjakan mengucapkan selamat Natal, mengucapkan Allah itu memiliki anak, ya, takadus samawatu yatafattarna minhu, langit itu pun seolah-olah ya, seakan-akan runtuh, Pak. Langit mendengar ucapan ini runtuh. Karena apa? Takut akan murka Allah, takut sekali akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum selesai sampai di situ, wa tanshaqqul ardu, bumi ini pun terbelah, wa takhirul jibalu hatta, kemudian gunung ini pun akan hancur berkeping-keping. Kalau panjenengan baca dosa yang lainnya, Pak, dosa yang lainnya itu tidak digambarkan semengerikan ini. Padahal dosa lainnya itu ya, kalau dikerjakan bisa menjadi sampah masyarakat, seperti itu kan, seolah-olah seperti itu ya, seolah-olah bisa menjadi keburukan di muka bumi. Tapi Allah seperti halnya khamr, seperti halnya judi, Allah hanya sebutkan apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Hanya seperti itu. Rijsun itu najis, haram, bagian dari amaliyah syaitan, jauhilah. Tapi khusus dosa mengucapkan selamat Natal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai gambarkan dengan sebuah keadaan yang begitu mengerikan, dengan sebuah keadaan yang begitu dahsyat, dengan keadaan yang begitu dahsyat. Saya dulu pernah berkata, ya, pernah bertanya kepada beberapa kawan saya, kebetulan saya itu punya kawan dulu nggih. Itu dari golongan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen dan Katolik. Sebagian dari mereka saat itu saya sudah lama nggak bertemu, mungkin terakhir ketemu sekitar 12 hingga 13 tahun yang lalu. Terakhir ketemu dengan mereka itu sudah calon pendeta. Sekarang mungkin sudah pendeta, sebagian sudah jadi pastor mungkin ya. Waktu itu saya tanyakan kepada mereka, dan ayat ini sudah sering saya sampaikan di majelis-majelis ya, saat itu sekitar tahun 2009-2010. Ya, ketika saya tanyakan kepada mereka apa makna daripada Natal, ketika seorang mengucapkan Natal maknanya apa, kemudian dia berkata, ketika seseorang mengucapkan selamat Natal, maka dia telah memberikan selamat atas lahirnya anak Tuhan atau anak Allah. Perhatikan, Pak, sama enggak dengan ayat 88 dari surah Maryam, ittakhadar rahmanu walada. Mereka berkata bahwa Allah yang maha rahman itu memiliki anak, padahal tidak. Kalau sampai umat Islam kok ngucapin seperti ini, Pak, niki aduh bahaya betul ya, bahaya betul. Bahkan dulu ada yang ngeyel kepada saya, ngeyelnya gini, Ustaz, itu kan hanya sebuah ucapan, toh ucapan itu tidak mempengaruhi sedikit pun keimanan saya. Ucapan itu nggak sampai ke hati kok, itu hanya di mulut saja kok.
Itu hanya di mulut saja, nggak sampai ke hati saya, enggak gitu ya. Masa masih nggak boleh gitu ya. Perhatikan ayatnya ya. Ayatnya itu hanya qalu, mereka berkata gitu. Satu itu. Kemudian dua, saya sampaikan di sini, saya jawab pertanyaan itu ya. Saya sampaikan di sini ada hal-hal ucapan, hanya ucapan Pak, yang itu mendatangkan ridho Allah dan di sisi lain mendatangkan murka Allah. Apa ucapan yang mendatangkan ridho Allah? Yaitu ucapan ijab kabul saat pernikahan. Salah satu contohnya, ketika seorang mempelai yang laki-laki wes, yang laki-laki, nah yang perempuan masalahnya nggak ngucap gitu ya. Yang laki-laki ini contoh, karena kejadian betul. Mempelai laki-laki itu dipaksakan nikah ada, tidak hanya perempuan loh yang dipaksakan nikah. Laki-laki itu ada loh yang dipaksakan nikah sama orang tuanya, ada. Ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan lah, terserah gitu ya, terserah, dipaksa untuk melangsungkan pernikahan, dibacakan ijab kabul atau akad nikahnya diucapkan, ankahtuka wa zawattuka, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau ya dengan fulanah binti fulan dan seterusnya ya. Kemudian sang mempelai laki-laki pun menjawabnya dengan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya ya. Maka pada saat itu meskipun si mempelai berkata, ini saya hanya ngucap tok, ucapan ini nggak sampai ke dalam hati kok, karena saya nggak seneng dengan dia gitu ya, ucapan ini nggak sampai ke dalam hati kok. Ini kira-kira nikahnya syah buatan Pak? Syah, jangan ragu-ragu syah, asalkan ada wali, ada saksi dua orang laki-laki, ada mahar ya, mas kawin, kemudian ada ijab kabulnya ya, satu lagi apa itu ya, ada kelengkapan pernikahannya, maka selesai ya, maka selesai. Ada mempelainya ya, maka selesai itu pernikahannya. Meskipun ucapan itu nggak sampai ke hati, tetap syah. Yang laki-laki jadi bapak atau suami, yang perempuan jadi ibu atau istri, berubah statusnya. Maka dengan ucapan selamat Natal ini pun Pak Bu ya, yang dimuliakan Allah, meskipun panjenengan akan ngomong gitu ya, panjenengan akan ngomong, oh ini saya hanya ngucap tok kok, nggak sampai ke hati saya, nggak sampai kok ke hati saya, maka tetap syah dosanya, dosanya tetap syah itu ya, wajib untuk syah. Ya, saya katakan seperti itu. Bahkan niki yang berbahaya. Dulu pernah ada yang membawa ayat kepada saya, ya. Kemudian untuk apa tujuannya? Untuk menghalalkan ucapan selamat Natal ini. Tujuannya seperti itu. Apa ayat yang disampaikan? Yaitu dari surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, mulai ayat yang di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 Allah firman gini ya, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Ini saya sedikit geser pemahamannya ya, tidak saklek terhadap arti atau terjemahannya, saya sedikit geser pemahamannya. Jadi maknanya ayat yang ke-7, Allah akan menjadikan kalian wahai orang Islam dan orang yang pernah memusuhi kalian. Siapa itu? Walan tardu 'angal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh umat Islam Yahudi dan Nasrani. Berarti makna ayat ini adalah Allah akan menjadikan umat Islam dengan umat Nasrani itu kasih sayang. Allah akan menjadikan orang Islam dengan orang Yahudi berkasih sayang, Mbak. Mawaddah itu berkasih sayang, gitu ya. Allah akan menjadikan orang Islam dengan orang Kristen berkasih sayang. Ayat ini dibawakan, kemudian disampaikan. Kalau disampaikan kepada orang yang awam terhadap Al-Quran, diberikan sedikit bumbu dan penjelasan, dia akan manduk-manduk. Oh iya ya, berarti nggak salah itu mengucapkan selamat Natal gitu ya. Berarti nggak salah gitu ya. Nah, ini bahayanya di situ Pak ya. Bahaya di situ. Orang itu menggunakan ayat Al-Quran untuk menghalalkan, mencari celah yang halal padahal sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat yang ke 190 dari surah Al-Baqarah. Kalau panjenengan baca 191 non sewu, 191 dari surah Al-Baqarah bunyinya gini. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum
Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, dan bunuhlah mereka wahai orang Islam, orang-orang kafir itu loh, orang-orang non muslim itu loh, orang-orang Kristen itu loh, bunuh mereka di mana saja kamu menemui mereka. Loh, bahaya kan? Bunuh itu orang Kristen kalau di rumah, di depan rumah kamu langsung ketokan gulune, seolah-olah kan seperti itu. Itu kalau orang Kristen baru lewat di depan kamu, ya, di depan kamu langsung potong dia, langsung bunuh dia. Mudah-mudahan nggak mati lampu ini ya, nggak terpotong ucapan saya gitu ya. Ini kan kalau ayat ini tok yang disampaikan, ini seolah-olah oh Islam agama yang kejam, kejam banget Islam ternyata ya. Nek pantas gudang teroris itu di Islam, ya pantas kalau ayat ini disampaikan tok. Tapi dia potong ayatnya, ayat 190-nya tidak disampaikan, Pak. Ayat 190 dari surah Al-Baqarah tidak disampaikan, Bu. Padahal ayat 190 dari surah Al-Baqarah ini Allah begitu Maha Rahman dan Maha Rahim. Perhatikan kalimatnya. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan berjuanglah, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada mereka yang memusuhi kamu terlebih dahulu. Kalau orang Kristen itu enggak musuhi kamu, orang Kristen itu enggak cari masalah denganmu, umat Islam enggak boleh cari masalah. Wala ta'tadu, jangan engkau melampaui batas. Loh, ayat murah asihnya Allah kok dijadikan ayat kejamnya Islam? Hanya karena apa? Dipotong ayatnya, dipotong ayatnya, yang disampaikan hanya sepotong-sepotong. Ini kalau ayat 191-nya saya lanjutkan ila akhirul ayat, sampai akhir ayat, akan ketahuan betapa Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fokus saya tidak di situ, fokus saya tidak di situ. Fokus saya adalah surah Al-Mumtahanah yang ke-7 gitu ya. Al-Mumtahanah ayat yang ke-7. Karena yang disampaikan di ayat yang ke-7 saja, ayat yang ke-8-nya ini dibuang, seolah-olah diperbolehkan umat Islam itu kasih sayang dengan orang Kristen, seolah-olah seperti itu. Padahal perhatikan di ayat yang ke-8-nya, Allah berfirman di ayat yang ke-8 dari surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini saya sedikit geser pemahamannya biar mudah kita mengerti, je. Allah tidak mempermasalahkan, enggak melarang kita, enggak melarang kamu wahai umat Islam silahkan kamu mau berbuat baik kepada orang Kristen. Gak melarang kamu umat Islam, kamu mau berkasih sayang dengan orang Kristen, gak ada masalah, silahkan. Selama apa? Lam yuqatilukum fid din, selama itu tidak ada hubungannya dengan perkara agama. Saya geser pemahaman sedikit. Lam yuqatilukum fid din kalau diartikan secara sakleknya adalah selama mereka tidak memusuhi kamu karena perkara agama. Ini bisa diartikan selama tidak ada hubungannya dengan masalah agama, silahkan orang Islam mau berkasih sayang, orang Islam mau berbuat baik, antabarruhum, berbuat baik silahkan kamu, waktu kesitu ilaihim, dan berbuat adillah kalian dengannya. Tapi kalau ada masalah urusannya dengan agama, lakum dinukum waliyadin. Nikah, Pak, ada urusannya dengan agama mboten? Ada, jelas ada ya. An-nikahu min sunnati, nikah itu bagian dari sunnah Rasul ya, maka ada hubungannya dengan agama. Kalau ada hubungannya dengan agama seperti ini, mempelai laki-lakinya Muslim, mempelai perempuannya Kristen, dinikahkan boleh nggak? Atau sebaliknya? Nggak boleh, nggak boleh gitu ya. Natal ini ada hubungannya dengan masalah agama, karena Allah sudah jelas singgung, berfirman di surah Maryam mulai ayat 86 hingga ayat yang ke-92. Terus yang nggak ada hubungannya dengan perkara agama itu apa? Contoh ya, contoh berbuat baik, berkasih sayang yang tidak ada hubungannya dengan masalah agama itu seperti ini. Panjenengan punya tetangga Kristen katakanlah, pas ditinggal pergi ya, rumah tetangga yang beragama Kristen itu tiba-tiba konslet listrik, kemudian terbakar habis. Setelah terbakar habis, dipadamkan apinya ya,
itu orang Islam sak kelurahan ya, sak kelurahan sisan ngoten nggih. Itu gotong royong ikut bangun rumah si Kristen tadi. Kira-kira boleh enggak? Boleh. Silahkan. Itu muamalah. Enggak ada hubungan dengan masalah agama, enggak masalah. Panjenengan jualan Pak di pasar ya Bu ya, belanjanya dimanapun ya, jualan nggak perlu tanya Mas agamamu apa, sing oleh nuku daganganku gur wong Islam, nek kowe wong Kristen ra oleh. Nggak perlu seperti itu ya, nggak perlu ya. Ini muamalah Pak, muamalah hukumnya mubah, silahkan. Yang mau beli orang Kristen ya, orang animisme dinamisme, silahkan tidak ada masalah, karena ini tidak ada hubungannya dengan masalah agama, tidak ada ya, silahkan, tidak ada masalah. Maka inilah kita harus bisa memilih dan memilah ibu bapak ya. Jika ini saya lanjutkan terlampau panjang karena banyak sekali konflik dan permasalahan di dalam satu rangkaian ucapan selamat Natal itu saja, banyak sekali rangkaian-rangkaiannya. Saya sampaikan hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa kita terima, mudah-mudahan bisa kita fahami. Setelah kita mengerti dan kita fahami, kemudian kita laksanakan. Jangan sampai entahlah itu saudara kita ya, entahlah itu teman terdekat kita, bahkan entahlah itu atasan atau bos kita yang memerintahkan ya, bos kita yang memerintahkan, bisa jadi Pak ya, bisa jadi itu. Jangan pernah untuk kita mengucapkannya, jangan pernah kita untuk mengucapkan selamat Natal itu sedikit pun, karena luar biasa efeknya, luar biasa resiko yang akan kita hadapi kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.